Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua, Sobat AIC yang saya hormati, Mbak Capri, Mbak Dea, Mr. Bam, apa kabar? Dan semua anggota AIC dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Kita ketemu lagi di akhir tahun, ya. Mudah-mudahan walaupun di akhir tahun, semangatnya masih di awal tahun. Karena sebentar lagi tahun baru. Amin. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, menyambut semua apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, boleh kita berdoa untuk kita semuanya dan untuk keprihatinan kita juga, rasa berduka kita juga. Kita dapat kabar ada Gunung Semeru yang meletus beberapa hari yang lalu, terusnya ada juga banjir bandang di Lombok, ya, tempat kawan kita juga di sana. Mudah-mudahan yang kena musibah ya bisa diberikan kesabaran, keikhlasan, dan untuk tetap semangat untuk melanjutkan kehidupannya. Mudah-mudahan kita doakan menurut agamanya, kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, terima kasih semuanya. Selamat datang di AIC, Komunitas Pendidikan Indonesia, ya, berlambang berwarna merah dan putih seperti Indonesia Raya. Kita next slide-nya, Mbak Dea. Ini karena saya, oke, ini tim manajemennya. Ya. Tim manajemennya masih sama, dikomandai oleh Mbak Capri, ya, yang selalu senyumnya ini selalu memberikan semangat untuk kita semuanya. Ya. Di nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 ada Ibu Sri Rahayu, Ibu Insinyur Dewi, Melani, Mas Andri, Mbak Angela, ya, Bapak Sunarto, Mbak Gina, Pak Herman Sutanto, Mbak Amandea Sitorus, Mbak Dea, ada Dian, ada Pak Mas Dadan, ya. Semuanya merupakan orang-orang hebat dari berbagai komunitas, dari berbagai profesi yang menjadi fondasi dari AIC tetap maju. Kita next. Anggota AIC lebih dari 900 orang. Banyak banget nih, 900 orang. Dan profesinya macam-macam, ada guru, dan orang tua juga, pengamat pendidikan, konsultan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bersatu membangun AIC bersama. Kita next lagi, Mbak Dea. Siapa sih AIC? Ya, saya izin nih bacain. AIC adalah komunitas pendidikan Indonesia yang berdiri sejak Januari 2019. Januari ya, besok bulan depan ulang tahun. AIC singkatan dari The Association of International Mind School Educators for Indonesia. Sebuah komunitas pendidikan di Indonesia yang memiliki visi, yaitu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia mulai dari akar permasalahannya, memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidik. Mengembangkan kompetensi pendidik. Kemudian next, Mbak Dea. AIC juga berkeinginan menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan semua anggotanya dapat menjadi pembelajar seumur hidup, selalu ingin berbagi, selalu menginspirasi, dan menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya. AIC. Next. Ini dia 4 pilar AIC, sebuah pilar yang membuat AIC itu kuat, ya, didukung dengan pendidik yang selalu belajar, pendidik yang selalu berbagi, pendidik yang selalu menginspirasi, dan yang terakhir pendidik yang selalu menulis. Itu 4 pilar dari AIC. Next lagi, Mbak Dea. Nah, ini program yang udah kita lakukan dari tahun 2020 sampai saat ini. 2021 sudah banyak narasumber hebat yang hadir di layar maya yang disponsori oleh AIC dan PSSDM, Pusat Studi Sumber Daya Manusia. Next, Mbak Dea. Ini juga sharing of community sejak April 2020 dan masih terus berkomitmen AIC untuk berkolaborasi dengan ICEI, Indonesia Certificate Education Institute. Next lagi, Mbak Dea.
Pendidik menginspirasi, kegiatannya adalah kegiatan talk show setiap bulannya untuk menginspirasi dan bertindak. Ini IC Inspiration. Juga sama-sama sebulan 1 kali, tapi harinya hari Sabtu. Dan ada juga nih nanti hari Sabtu besok, udah ada jadwalnya. Nanti saya kasih bocorannya. Next lagi Mbak Dea. Kemudian yang kita, ini yang sebulan sekali juga, yang setiap hari Sabtu, ini program-program yang udah kita laksanakan dan mendatangkan narasumber hebat dari tahun 2009. Next, Mbak Dea. Nah, tahun 2020, kemudian 2021, dan ini dia program kita hari ini, Writing Your Legacy. Pendidik yang selalu menulis, ya. Menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi, kata Om Jai. Nah, ini tim manajemen Writing Club, IC-nya. Ada Mbak Dea, Mbak Rita, Mbak Ismi Natun, Mbak Dahlia, Pak Subadilah. Ini kita juga doa ini Mas Fadil lagi kurang sehat, ya. Mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan Mas Fadil agar bisa join lagi sama kita untuk hadir di setiap bulannya di IC. Ada Pak Toat dan ada Mas Indra. Ya. Kita next lagi, Mbak Dea. Nah, ini dia program-program dari IC Writing Club. Next lagi, Mbak Dea. Nah, ini juga semuanya. Nah, ini dia member IC yang tadi 900 yang sudah tergabung, sudah pernah daftar. Nah, bagi yang hadir dan belum pernah bergabung, silahkan buka ic.id, langsung klik registernya, login, masukkan biodatanya, dan langsung bergabung gratis. Ya, gratis untuk menjadi member IC. Kemudian next lagi Mbak Dea. Nah, ini yang punya media sosial, boleh di-follow Instagramnya IC, ic.id, terusnya Facebooknya IC, dan YouTube-nya di-subscribe, di-like, di-komen, ya, di-share. Dan kemudian IC juga main di podcast di Spotify. Kemudian next lagi Mbak Dea. Ini dia. Nah, ini dia tadi yang saya janjiin, ada IC Inspiration. Tempatnya terbatas, hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 1 siang sampai jam 2:30 dengan narasumber Mbak Wikan Putri Larasati, MPSI psikolog. Ya. Temanya mengenali dan mengoptimalkan potensi anak. Jadi buat sobat IC semuanya yang hari Sabtunya waktunya luang boleh join untuk ikut meramaikan IC Inspiration yang akan mendatangkan narasumber Ibu Wikan Putri Larasati dengan tema mengenali dan mengoptimalkan potensi anak. Ya, dicatat di tanggalnya dilingkarin merah biar tidak lupa. Next lagi. Nah, ini dia produk dari IC, ya, selama dengan judul kurikulum umpet, ya, sistem pendidikan dari pengalaman Mbak Capri dan 19 pendidik lainnya ada di dalam buku ini. Di kurikulum yang kita adaptasi di Indonesia ditambah dengan kurikulum umpet, maka dunia pendidikan akan lebih berwarna lagi. Seperti bukunya warnanya kuning. Lanjut lagi Mbak Dea. Nah, ini dia. Mr. Bam, izin saya memperkenalkan Mr. Bam nih. Siap, mangga, silakan. Ya, Mr. Bam. Saya pertama ketemu Mr. Bam itu narasumber belajar menulis di gelombang 15 waktu itu. Hari kedua, Mr. Bam gitu ya. Ya, Bapak Bambang Purwanto Eskom atau biasa dipanggil Mr. Bam. Lahir di Jakarta, Bandung. Lahir di Bandung 6 April 1974. Bernama lengkap Bambang Purwanto Eskom atau biasa dipanggil Mr. Bam. Menyelesaikan pendidikan S1 di STMIK Amik Bandung, jurusan Sistem Informatika tahun 2013. Mr. Bam mengawali karirnya sebagai konsultan teknik dan pakar teknika tahun 1992 hingga akhirnya menjadi seorang guru TIK di SMP Taruna Bakti Bandung sejak tahun 2008 sampai saat ini. Banyak banget nih program-program yang Mr. Bam saya ikutin di Instagramnya dan pena Mr. Bamnya. Beliau juga aktif sebagai trainer, blogger, serta penulis cerita anak. Biasanya Ayah Salwa kalau nggak salah dipanggilnya ya. Kalau saya nggak salah. Betul. Ya, Ayah Salwa nih panggilannya. Serta penulis cerita anak yang telah menghasilkan banyak karya dan publikasi beliau sebagai seorang penulis. Nah, Mr. Bam ini guru TIK,
founder satuguru.id nih, ada lombanya juga nih. Blogger pena MrBam.id, penulis cerita anak, dan trainer. Ini buku-bukunya Mr. Bam. Nah, ini sosoknya nih. Sebentar lagi kita akan dengarkan materinya dari Mr. Bam. Kita next lagi. Oke. Mr. Bam, Mr. Bam boleh menyapa Sobat AIC, dan waktunya saya berikan sepenuhnya untuk Mr. Bam. Silakan Mr. Bam. Ya, terima kasih Mas Indra. Yang terhormat Ibu Kapri, Mbak Dia, yang menghubungi juga semua. Nih ketemu ada Pak D. Susanto nih, guru saya juga. Luar biasa. Ya, semuanya guru-guru hebat yang hari ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Mister. Ya, Jelas, izinkan Pak. saya tetap pakai masker ya. Ini sebuah kebanggaan buat saya hadir di komunitas di sini. Ini buat saya sebuah kebanggaan bisa hadir berbagi. Sesungguhnya rasanya kadang merasa belum pas gitu ya untuk berbagi gitu ya. Tapi rasanya kalau tidak mencoba, rasanya kita akan melewatkan begitu saja. Saya ingin berbagi ke teman-teman bahwa sebenarnya hidup ini makin seru gitu. Makin seru gitu. Serunya tuh dikasih musibah, tapi guru-guru malah edun. Maaf saya pakai bahasa edun gitu. Edun menggeliat sampai orang pusing milih hari ini ikut webinar mana gitu. Saking pusingnya khawatir malah jadi puyeng kemudian bingung aku mau pilih jalan yang mana gitu. Ada jalan itu selalu pilih jalan yang lurus, jalan yang benar. Tapi memang seru sih, dunianya seru, dan bagi para penulis rasanya tidak akan habis sebetulnya bahan tulisan, kemudian orang-orang menulis, orang-orang yang bisa mengembangkan diri. Izin saya share ya. Ini ini sahabat saya juga nih, Bu Sri Yamini dari Bandung ya. Jadi ketemu wajah biasanya kalau di kelas Om J itu ya Om J guru saya yang ngajak ke sini ayo gitu kan, dan terima kasih Bu Kapri nih udah ngasih kesempatan. Nah, ini ada Om J juga ini. Oh, Om J ada ya. Om J sehat Om J. Alhamdulillah sehat nih, sambil pakai 2 device nih. Ya. Multitasking. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Mister. Sebentar nih kayaknya saya stop share ya. Saya pakai. Oke. Oke, udah ya, udah bisa. Sudah terlihat. Udah lihat ya. Ini mohon kalau suaranya mungkin ada saut-sautan ya, karena sebelah biasa ibu-ibu ngobrol gitu ya. Ya, ini tadi sudah dikenalkan, rasanya cukup lah ya. Ini beberapa di file juga bisa dilihat nanti. Saya tulis juga di pena mrbams.id. Materi hari ini saya sudah simpan di Google Slide, jadi teman-teman bisa membukanya setiap saat ya. Nah, ini beberapa media sosial saya, kemudian ada website, ada channel YouTube, ada IG-nya pakai Ayah Nasalwa. Sebetulnya nama pendongengnya tuh Ayah Salwa. Jadi saya selain guru sebelumnya jadi pendongeng dan masih sekarang menyatakan sebagai pendongeng. Hanya saja namanya Ayah Salwa gitu. Nah, kalau Mr. Bam nih baru lahir sekitar 7 tahun yang lalu lah. Ya, kalau Ayah Salwa nih
dari sejak punya anak sih sebetulnya. Ya, Salwa lahir 2003. Biasanya pendongeng itu dipanggilnya Kak, ini ayah nih. Ya, ini gara-gara ikut ini Kang Indra, saya sering ikut webinar waktu itu bukan webinar ya, seminar ya, ada Mario Teguh, ada Tungda Semwaringin, banyak pembicara-pembicara hebat dan saya termasuk doyan ikut seminar gitu. Nah, makanya saya menggunakan ayah Salwa itu gara-gara ikut seminar dan terinspirasi bikin sesuatu yang beda gitu. Ya kalau pendongeng biasanya kan kakak gitu. Saya mendeklarasikan dengan ayah Salwa gitu. Sampai pernah ketemu Kak Seto, harusnya aku ayah Bimo ya, ayah Salwa gitu. Sampai ketemu juga manggilnya ayah Salwa aja. Kak Seto kalau ketemu manggilnya ayah Salwa gitu. Jadi ini branding di dongeng dan sekarang lagi balap sama Mr. Bam ya. Oke. Nah, ini beberapa ini hebatnya Google yang sangat baik hati. Google memberikan memberikan penghargaan kepada kita saat itu juga gitu. Ketika kita rajin posting, ketika kita branding sebuah nama atau organisasi atau apapun, kita cari ya alhamdulillah nih sudah di atas nih. Ya, saya punya pena Mr. Bam aja ini gara-gara Om J sebetulnya. Ya, ketika ikut kelas Om J ditanya udah punya blog pribadi belum? Wah, saya banyak bikin blog untuk yang lain, pelajaran TIK, organisasi, tapi blog pribadi belum. Saat itu bpena-misterbams.wordpress.com. Alhamdulillah dapat rezeki, akhirnya nyoba pena Mr. Bam ini. Pena Mr. Bam berarti udah mulai jalan tahun kedua. Gitu ya. Saya gunakan dana sertifikasi itu salah satunya buat menghidupkan websitenya. Nah, ini beberapa pengalaman lah ya, pernah jadi guru inspiratif ya, pernah dapat penghargaan sebagai penggiat literasi di Kota Bandung. Jadi saya tinggal di Kabupaten Bandung tapi kerja di Kota Bandung. Jadi di Kota Bandung terkenalnya Mr. Bam, di Kabupaten Bandung terkenalnya Ayah Salwa, karena Ayah Salwa ini berkaitan juga dengan Taman Bacaan yang kemarin 5 Oktober 10 tahun. Ini pernah dapat Sabilulungan Award itu dari apresiasi Taman Bacaan gitu. Ya ini karena dunia kepenulisan rasanya juga saya ingin bahwa saya menulis gitu. Saya menulis ya, ini salah satu karya yang rasanya masuk koran PR itu susah banget ya. Ini tahun 2017 saat itu lagi rame-ramenya pelajaran TIK ya Om ya. Jadi Om J ini mungkin Om J itu salah satu penggerak sekarang informatika balik lagi. Jadi saya menulis kembalikan mata pelajaran TIK sesuai dengan pelajaran yang saya ampu di SMP Taruna Bakti. Oh ya, saya ingin menyampaikan salam dari Kepala Sekolah Ibu Deti Nurwenda buat semua, buat Bu Carla spesial, karena saya sengaja Mas Indra minta surat saya biar buat ke sekolah gitu. Mudah-mudahan kiprah kita di luar jam sekolah tuh tetap diperhatikan oleh sekolah gitu ya. Oh, tahu nih gurunya beraktivitas. Ya, ada kegiatan. Betul gitu. Urusan nanti gimana ya gitu, karena rasanya sih penting buat saya pribadi. Makanya kemarin terima kasih suratnya cepat banget nih Mbak Dia ya, gitu kan. Nah, ini beberapa karya yang sebenarnya masih antologi ya, tadi sudah diperlihatkan, tapi minimal ada sesuatu yang bisa dibagikan. Saya merasa punya tanggung jawab ketika saya seorang pendongeng kemudian nggak punya buku yang kaitannya dengan anak-anak gitu. Karena mendongeng bagi saya sudah semacam hiburan gitu. Kalau ngedongeng tuh rasanya asik gitu. Ya, anak-anak ayo kumpul dengar dongeng Ayah Salwa, sambil bermain bersama, sambil bernyanyi bersama, dengar dongeng bikin cerdas. Nah, itu lagu kebangsaan tuh. Kalau mau mendongeng, nyanyi-nyanyi dulu, tidak langsung pada suatu jinglenya. jinglenya ya. Ada dua sebetulnya ya, itu sama siapa yang suka dengar cerita. Ayo acungkan tangan. Aku.
Siapa yang suka dengar dongeng? Aku. Boleh Oh, teriakan. enggak. Cerita pakai boneka. Cerita dengan baca buku. Tapi ayah sawah punya yang unik. Cerita tangan dan jari. Kalau senang hati tepuk tangan. Nah, gitulah ya. Jadi, karena anak-anak tuh dunia yang sangat unik dan hari ini sampai detik ini Mr. Bam belajar terus dengan anak-anak. Karena anak-anak tuh sumber inspirasi dan luar biasa mereka ya. Nah, ini salah satu karya tulisan kalimat bahagia Mr. Bam. Barangkali Mas Indra suka kepo gitu Suka ya. lihat, iya. Tapi ini saya stop dulu ya, stop dulu gitu kan. Sampai sekitar 200-an lah. Dulu tiap hari bikin kalimat bahagia gitu ya. Tapi kalau di searching di Google, Google dengan baik hati itu tetap memunculkan gitu. Langsung menampilkan, iya. Ya, meskipun Una ini udah nggak akan dimunculkan kata Google tuh. Tapi Google baik hati loh. Jadi Google sangat mengapresiasi kerja-kerja kita di dunia digital sehingga ini bisa jadi jejak sepanjang digital. zaman ya, sepanjang zaman ya gitu. Mudah-mudahan kita usianya panjang ya, usianya panjang, berkah, sehat selalu gitu ya. Amin, amin. Itu kalimat-kalimat yang positif untuk membentur, bukan berarti kita nggak takut mati gitu ya. Tapi itu jadi semangat gitu ya. Suka ada yang bilang ya kita kan nggak tahu nih hidup. Iya, saya bilang harus tahu. Kita mudah-mudahan umurnya panjang. Oke. Nah, ini baru maaf nih, kita masuk ke cara singkat. Saya ingin ajak ada 34 nih ya. 34. Kalau kira-kira kalau terngiang atau mendengar cerita anak, boleh dong tulis satu kata. Satu kata aja coba. Kalau dengar cerita anak tuh apa nih? Coba Mr. Bang satu kata di chat room. Satu kata di chat room boleh ya? Satu kata di chat room ya, biar seru. Olahraga jari dulu ya. Olahraga jari. Olahraga jari dulu. Oke. Ya, kita tunggu ya. Seru. Terima kasih Fabel. Petualangan senang kancil. Oke. Fantasi. Unik. Panas. Oh, panas. Ada yang panas. Jadi ingat lagu Gigi. Ya nggak apa-apa. Panas, asik. Yo, ini asiknya Riang Gembira nih nulisnya ya. Ada asik. Asik. Ada lagi. Yang lainnya ada fun. Oke, good. Thank you, Bu Dahlia ya. Oke. Bu Dahlia. Ada lagi, silakan. Hutan. Lucu. Iya. Oke, ini kata-kata ini udah bisa jadi cerita nih. Lucu bikin senang ya. Woi, mantap. Bahagia, iya. Apalagi ikut. Iya, benar. Yuk kita ikut yuk. Oke. Apalagi nih tertawa. Ya kan ekspresif ya. Oke, bisa ketawa. Ya, keren. Oke. Bernyanyi benar, boleh ya bernyanyi karena bernyanyi tuh seru banget ya. Tralala, trilili. Itu kan kadang-kadang kalau ayah sawah baca cerita tuh ada juga ya, misal semut lagi bernyanyi, hilangin stres tuh katanya. Saat membawa makanannya, ia dapat tralala, trilili. Semut kecil, aku udah dapat makanan. Oh, aku semut besar. Aku belum mengambil makanan. Ya, jadi apa ya, penulis cerita belum tentu juga pendongeng ya kadang-kadang ya, tapi kalau pendongeng biasanya juga suka bikin cerita juga. Ya, tapi seru lah ya. Sebenarnya semuanya bisa jadi pencerita, pendongeng sebetulnya. Cuma keberanian aja. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya ketika kita ingin menulis sebuah apa ya, buku cerita itu harus tahu target pembacanya. Nih, hari ini Mr. Bam ingin berbaginya khusus untuk TK dan SD. SD bawah tuh 1 sampai kelas 2 bukan ya, Mas Indra ya? 1 sampai 3. Sampai 3 ya. Jadi ini masih senang mereka ya. Jadi kalau misalnya kita membuat buku targetnya TK dan SD nih, ini pengalaman aja karena Mr. Bam hari ini sharing pengalaman yang sudah dilalui gitu ya. Jadi tidak bicara yang belum pernah dikerjakan, karena kalau bicara sesuatu yang belum dikerjakan
ngawang-ngawang mungkin ya, gitu ya. Sebaiknya enaknya lebih nyaman kita bicara tentang sesuatu yang sesuatu yang sudah dikerjakan. Nah, jadi target pembaca ini rasanya penting gitu ya, penting. Kita bisa juga tahu bagaimana sih mereka ya, perilaku mereka, kemudian kebiasaan mereka gitu ya. Nah, ini harus ditetapkan. Jadi harus ada target pembaca. Ini Bapak Ibu guru hebat yang sudah nyimak, boleh ya misalnya buka mic-nya kemudian langsung tanya jawab juga nggak apa-apa sih ya. Kalau misalnya mau tanya, bertanya nggak usah sungkan ya, langsung buka mic atau kita ngobrol santai di malam hari ini ya. Oke. Nah, kemudian tentukan tema, ini penting ya. Misalnya tema yang paling menarik nih di saat ini apa nih? Ya, misalnya misalnya sampah. Sampah tuh kayaknya belum beres-beres ya, Bang Indra ya. Lihat sampah tuh ada aja ya. Di mana-mana kok ada ya, kita udah hampir merdeka berapa nih ngelawan sampahnya, kayaknya belum berhasil nih gitu ya, bikin cerita tentang sampah gitu ya. Idenya seperti apa gitu kan, seru tuh misalnya misalnya karena anak-anak tuh semuanya jadi seolah jadi sesuatu yang bisa bicara gitu ya. Gitu ya, kayak fabel gitu kan. Kok binatang bisa bicara, mereka nggak ngebayangin seperti itu gitu ya. Jadi semuanya memang bisa berkomunikasi dengan bahasanya. Nah, kita bahasakan dengan bahasa manusia ya, misalnya lihat wah, terdengar suara siapa ini. Anak itu terus mencari suara yang terdengar. Oh, tiba-tiba dia lihat sebuah botol di pinggir jalan. Botol itu nangis semakin kencang. Wah, ya misalnya begitulah ya. Ini kalau lagi mendongeng gitu biasanya ya. Kemudian anak-anak berimajinasi kan. Wah, nah, apa yang dilakukan oleh anak itu? Ya, kita kembali setelah yang satu ini. Biar penasaran. Biar penasaran ya, nyanyi-nyanyi dulu juga boleh ya, gitu kan. Gitu. Bahkan kalau mengajak anak bercerita itu kan bebas gimana pendongengnya, kemudian mengeksplor. Nah, kira-kira anak-anak yang dilakukan oleh anak itu yang bertemu dengan botol yang sedang menangis, apa yang dilakukan? Pasti itu otak anak-anak tuh ada yang diambil, enggak, ditendang, dilempar, macam-macam tuh ya. Tapi itu bisa jadi ide ya. Jadi ide itu luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita tulis, kemudian yang ditulis itu kan bisa jadi inspirasi buat para pendongeng sebetulnya. Ayah Salwa pada saat mau cerita tuh ya sering baca buku gitu ya. Oh, gini, atau dari pengalaman, dari apa yang dilihat. Nah, maka ketika kita akan menulis sebuah buku cerita anak ya, kita wajib menentukan tema. Apa nih temanya? Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, sekarang tulis aja ya. Kalau menulis ini sebenarnya hampir sama lah ya. Para penulis biasanya ngasih mantra ini ya. Tulis aja, nggak usah baca katanya ya. Tulis aja dulu. Tulis aja dulu ya. Kalau tulis sambil baca nanti keselak gitu. Keselak gitu ya. Aduh, kayaknya kalimat ini kurang pas nih. Edit lagi gitu ya. Tulis aja gitu ya. Tulis aja gitu kan. Nah, ini kemudian perhatikan juga pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Wah, di sini ada pakarnya nih, Pak De Susanto nih. Ya, kalau Pak De Susanto lah ya. Beliau pakarnya lah ya, beliau pakarnya gitu. Jadi nah ini ada PUB yang daringnya, jadi tinggal dibaca aja sih, misalnya pemakaian huruf, kemudian bagaimana penulisan kata, pemakaian tanda baca gitu ya, itu juga perlu kita perhatikan ya. Kemudian coba dibaca nyaring ya. Dibaca nyaring. Mr. Bam mau sembarangan nih buka buku ya.
buka buku Amazing Table ini nih ya. Ini penulisnya Rusmiati, judulnya Gray, si kucing yang cinta kebersihan. Sekelompok kucing sedang menunggu saat Tuan membagikan makanan. Satu kucing tampak paling bersinar di antara kucing lainnya. Gray namanya loh. Dia memiliki bulu yang halus, bersih, dan wangi. Itu sebabnya sang tuan sangat menyayanginya. Begitupun dengan kucing-kucing lainnya. Jello, salah satu kucing, memperhatikan sikap sayang tuan terhadap Gray. Awas, akan aku jadikan kau kucing yang paling kotor. Sehingga tak satu pun yang menyukaimu. Batin Jello. Malam hari, saat semua kucing sudah tertidur lelap, diam-diam Jello meletakkan kotoran di tubuh Gray. Nah, ini baru baru paragraf ya, sekitar 3 paragraf lah ya. Jadi saat dibaca nyaring tulisan kita itu akan terasa ya. Misalnya di kalimat mana kita harus memperbaiki, ya. Dan ketika kita misalnya Kang Indra tadi ketika ayah Mr. Bam baca, apa nih yang terbayang nih Kang Indra? Nah, terbayang tuh ada kucing, Gray, bulunya bagus, gitu ya. Tapi mau dijahili sama lain. Bener mau dijahilin ya. Nah, kan sebenarnya nanti makanya ketika membaca nyaring pun nggak ada salahnya ya. Kita mainkan intonasi, gitu ya. Tidak membaca yang si kucing yang cinta kebersihan. Sekelompok kucing sedang menunggu saat Tuan membagikan makanan. Itu kalimat pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kata ya. Nah, satu kucing tampak paling bersinar di antara kucing lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kata. Gray namanya, titik. 2 kata. Nah, maksudnya ada kekuatan yang luar biasa saat kita membaca nyaring tapi dengan intonasi yang seru. Benar nggak Kang Indra? Berekspresi. Nah, gitu ya. Jadi serasa bahwa tulisan kita tuh, oh iya ya, gitu ya. Nanti kalau rasanya ada yang kurang pas, kita perbaiki ya. Nggak usah ke SPBU ya, mentang-mentang di SPBU pasti pas, oh kan biar pas. Ya, ke SPBU gitu ya, nggak usah. Ya, nah ini dengan membaca nyaring itu rasanya akan lain. Nah, gitu ya. Oke, kita next. Oh, sorry. Nah, baca oleh orang lain. Minta ketika misalnya sudah jadi kita serahkan, coba baca oleh orang lain. Nah, biar nanti orang lain bisa merasakan tulisan, karena dari tulisan itu kan kita bisa berimajinasi, apalagi cerita anak gitu ya. Atau mungkin kita bisa minta kepada teman kita yang membacakan untuk anaknya gitu. Itu hanya makin seru gitu. Ya, gitu. Nanti responnya gimana? Ternyata anak saya suka cerita yang kamu buat. Oh ya, kan gitu ya. Keren-keren gitu ya. Paling saya menambahkan di sini. Nah, itu juga bisa jadi salah satu cara untuk membuat tulisan kita lebih oke gitu ya. Nah, kemudian juga, nah ini gabungannya setelah kita membaca nyaring, dibaca juga oleh orang lain, kita juga bisa melakukan swastunting di sana ya. Ada yang typo, ada yang mungkin diperbaikan, ditambah, dikurang, gitu, tanda baca dan sebagainya. Setelah kita lihat PWIB tadi, misalnya ini bisa kita lakukan gitu ya. Kadang-kadang
Mr. Bam juga kalau nulis kecepatan, nulis yang itu bisa jadi YAGN gitu ya. Nah itu saking kecepatan tinggi tuh, wah gitu. Padahal belum diedit gitu ya. Kadang-kadang kita pingin upload gitu ya, tanpa misalnya membaca terlebih dahulu gitu. Nah ini kita bisa lakukan. Nah sebenarnya itu ya yang ingin disampaikan gitu. Jadi nah, kita bisa berlatih gitu. Kenapa misalnya Mr. Bam menyebut apa ya? Kalau di judul hari ini tuh cara singkat gitu. Karena berpikir bahwa ketika bikin sampai ada yang nanya kemarin sesingkat apa sih? Oh, gitu materinya belum sampai tapi udah nanya sesingkat apa sih gitu ya. Menulisnya ya bisa dicoba ya. Jadi kita bisa latihan karena saya yakin sih komunitas ini juga penulis-penulis hebat ketika mencoba dunia lain, maaf saya bilang dunia lain ya. Dunia lain ya, dunia lain itu dunia anak-anak, apalagi kita mau menyelam gimana sih dunia anak-anak, karena dunia anak-anak tuh unik ya. Bisa aja kita misalnya misalnya kalau ada sesuatu mungkin kita mudah marah gitu, tapi buat anak-anak enggak loh ya. Anak tuh nggak terlalu baperan kayak kita misalnya. Kadang-kadang Anak-anak, pemaaf. Kadang-kadang anak-anak merasa saling ledek juga masih cuek gitu ya dengan panggilan-panggilan gitu, tapi ada usia dewasa ya ada ketersinggungan, ada apa. Anak-anak tuh memberikan, makanya ASL punya rasa bahwa mari kita belajar dari anak-anak. Hari ini beda paham, besoknya udah main bareng tuh ya, petak umpet atau apa gitu. Nggak tahu nih, petak umpet masih ada nggak ya? Jangan-jangan mainnya Digital gitu ya. Gitu ya. Gitu. Jadi seru banget kalau misalnya bahwa ketika kita membuat nanti karya di sini bareng-bareng nih, untuk seru-seruan kan bisa bikin antologi cerita anak, kemudian segmennya TK misalnya sampai SD bawah ya, sampai kelas 3 temanya apa misalnya. Itu kan misalnya temanya handphone misalnya ya. Nah, keseruan handphone tuh sekarang tuh bayi baru lahir 1 jam udah ada di medsos ibunya, iya, bapaknya. udah difoto, bisa Oh, jadi dari cerita foto anak. udah dibikinin status, anaknya nggak tahu kalau dia udah beredar di Dunia maya. di dunia maya gitu ya, gitu kan. Cerita tentang handphone misalnya banyak ya, jadi tema-temanya bisa dikembangkan karena sekarang itu ya kita memang harus lawan semuanya dengan literasi. Literasi bikin kita berdaya, literasi bisa bikin kita berkembang. Orang-orang yang dekat dengan literasi saya yakin selalu dapat kejutan-kejutan. Bener, saya ngerasain itu. Mr. Bam ngerasain hari ini aja dapat ini kejutan banget. Bener, terima kasih Bu Capri nih, benar-benar surprise gitu. Di bahwa ketika kita berani manggung gitu, karena guru berani branding, itu harus tuh ya. Saya ingat cerita yang ada ada bapak-bapak nih, bapak-bapak datang ke dokter nih ya, dok saya udah seminggu ini nggak enak badan, lemas, pusing gitu. Emang kenapa? Gini dok, saya punya handphone baru. Loh, bukannya kalau udah punya handphone baru senang, bahagia. Ini kenapa? Ya gini dok, saya nunggu kabar, misalnya ada yang WhatsApp, ada yang telepon. Ini nggak ada. Oh ya? Oh, kenapa ya? Terus dokternya nanya, nih Pak, Bapak udah punya punya handphone, nomornya disebar nggak? Dikasih tahu nggak ke teman-teman, ke saudara? Nggak, kan mereka tahu saya udah punya handphone. Wah, ya tapi harusnya nomornya nggak Bapak dikasih. harusnya Bapak kasih tahu nomornya biar bisa dihubungi. Nah, sama guru juga begitu. Kalau dia hebat di dalam kelas, tapi nggak mau berbagi, ya sudah. Dia merasa hebat di kelas cukup gitu ya. Tapi alangkah
alangkah serunya kehebatan kita di kelas, atau keseruan lah, kita jangan bilang hebat lah, serunya kita di kelas itu dibagikan, ya, dibagikan. Siapa di sini guru yang suka minta nilai sama anak-anak? Ada nggak? Ayo. Siapa yang guru berani nilai aku dong? Tiap semester misalnya Kang Indra ngasih nilai nih buat anak-anaknya di kelas. Kang Indra pernah nggak misalnya nanya, tolong dong aku kasih nilai semester ini? Wah, kan ini gaya nyeleneh gitu ya. Atau gaya pengembangan dari dari refleksi diri atau feedback, umpan balik gitu ya, umpan balik. Nggak ada salahnya kita membiasakan diri dinilai. Kita itu suka riskan untuk dinilai gitu, atau mungkin riskan kita menilai orang gitu. Sebetulnya itu budaya yang harus kita kembangkan ya. Ini sebuah kejadian ada Pak Presiden. Ini berita terbaru nih, Pak Presiden ada yang lempar. Ternyata yang lemparnya tuh kakek-kakek, karena jendelanya tuh kebuka gitu. Tiba-tiba ada yang ngelempar, coba dicek aja di medsos gitu. Itu ngelempar sebuah kertas dan dipastikan katanya itu tulisan curhat aja katanya. Tapi nggak tahu ya. Yang kelabakan siapa? Pengawalnya. Pas pampres. Pengawalnya pasti yang itu. Siapa pemimpinnya ini kok Presiden bisa, bayangkan kalau itu bom. Bayangkan kalau itu bom gitu. Wah, ini kayaknya mereka pasti di briefing ya. Ya misalnya. Jadi mari kita semua punya semangat yang besar. Rasanya sih yang jadi apa ya? Yang jadi penghambat kita sebenarnya diri kita. Takut tulisannya jelek gitu ya. Oh, dikotori pikiran kita dengan sesuatu yang apa ya? Yang nggak positif gitu. Ya, tapi kalau mencoba gitu ya, mencoba dengan misalnya sekarang menulis cerita anak, ya kita coba. Wih, siap dicoba, Bu Dia. Oke, ya. Jadi, Mr. Bam. Ya, siap. Ini saya potong nih, saya mau tanya. Boleh. Gregetan saya nih. Ya, ini buat teman-teman Aisyah nih, kalau mau nanya langsung diselang aja ya, diselang. Boleh. Gitu ya. Mister nih, saya kan biasanya ngedongengnya tuh sama anak-anak gitu ya. Cerita sebelum tidur gitu ya. Betul. Nah, bagus tuh. Pas mau dipraktekkan ke anak-anak tuh biasanya saya mundur. Ke anak-anak di sekolah ya. Oh saya iya. Saya selalu bilang, udah guru aja yang lain gitu ya. Saya nggak pede gitu ya. Oh iya. Ada trik untuk berani untuk tampil nggak Mr. Bam? Atau Mr. Bam punya cerita pertama kali dongeng itu rasanya gimana sih sampai bisa terbentuk Mr. Bam yang sekarang? Ya, dongeng itu awalnya Ayah Salwa tuh pertama mendongeng itu 2002 ya. 2003 lah. 2003 sampai dapat Salwa itu lahirnya 3 Februari 2003. 3 Februari 9 Maret. Nah, itu 3 Februari itu pernikahan ya. 9 Maret 2003, 9 Maret ya. Beda 3 hari sama ibunya 6 Maret. Nah, itu makanya dari situlah mendongeng. Pertama kali dongeng tuh justru di ini, Kang Indra. Ayah Salwa ngedongeng di sebuah supermarket terkenal yang ada di Jalan Pasteur, nggak usah disebutkan, Pasteur Bandung. Ya, jadi ceritanya itu istri waktu itu masih kerja ya di sebuah supplier terkenal lah ya. Kemudian biasanya hari Minggu tuh ada senam, Kang Indra, ada senam gitu ya. Nah, terus ketika habis senam, kemudian ada pembagian sampling produk tuh, banyak stand-stand gitu kan. Nah, ketika udah senam tuh biasanya ngambil stand. Nah, karena kelihatannya agak repot tuh karena ada banyak anak-anak juga, padahal anak-anak nggak ikut senam. Nah, akhirnya ketika saya nemenin istri pada saat itu nunggu stand, kemudian saya bilang ke store manajernya, ini anak-anaknya kayaknya dikondisikan dulu, kasih dongeng. Nah, akhirnya bikin tuh kontrak tuh. Wih, jadi langsung pakai kontrak ya. Kontrak itu kan nggak harus berbayar ya. Oh. Kontrak itu kan nggak harus berbayar, yang penting tanda tangan kontrak gitu ya. Gitu kan. Jadi
Nah dari situ ngedongeng awalnya ya bagaimana mengkondisikan anak gitu ya, bermain-main dulu. Biasa sih memang awalnya seperti itu ya, ajak main mereka nyanyi bersama gitu kan. Dan lama kelamaan tuh memang bisa dilatih Kang Indra gitu. Tinggal keberanian kita. Dan harus punya apa ya? Nggak usah malu gitu ya. Cuek aja gitu ya, cuek aja gitu ya, sok akrab, sok dekat sama anak-anak, terus hati kita apa ya, seluas samudra yang siap menjemput anak-anak dengan ceria. Karena sesungguhnya yang hebat itu ketika manusia menganggap anak yang lain adalah anak biologis kita. Itu keren banget gitu. Karena kita nggak punya sekat bahwa mendidik dengan cara apapun, ketika kita merasa ada hubungan biologis gitu ya, itu rasanya kayaknya lebih nyes gitu ya dibandingkan kerja. Itu kan kita guru kerja bukan hanya sebatas, maaf ya, misalnya kerja yang berhadapan dengan mesin, enggak kan? Kita berhadapan dengan sesama manusia gitu, yang sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Nah, bagaimana kita memperlakukan sesama ciptaan Tuhan, itu kan luar biasa. Nggak bisa kadang-kadang kita ngomong, makanya Mr. Bam coba menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Ya, pokok. Ya, jadi di sanalah sebetulnya kedekatan gitu. Bernyanyi dulu gitu ya. Jadi pertama ya, karena ayah Salwa itu ketika Salwa sedang dalam kandungan tuh memang suka ngedongeng, diceritain gitu ya. Salwa itu paling senang kalau misalnya setiap hari Jumat tuh saya suka beli koran bola, Kang Indra. Oh ya. Ya, Saya bola juga udah langganan nggak dulu ada, itu. sekarang udah nggak ada bola, udah. Bolanya ada, korannya udah nggak ada. Ya, korannya belum. Ya, koran bola itu sayang banget gitu. Jadi kalau di koran bola itu kan berwarna-warni ya. Jadi kalau dilihatin tuh, lihat matanya tuh seneng ngeceritain, nah ini bola, seru aja gitu. Jadi sebetulnya berceritalah dengan hati. Terus jangan pernah melihat ingin seperti kalau mendongeng tuh. Misalnya Kak Indra ingin sebutin pendongeng yang Kang Indra tahu yang udah terkenal gitu, ingin jadi ini, nggak usah, jadi diri sendiri aja. Ya, mainkan, kalau ngedongeng serunya kan kalau suaranya berbeda gitu ya. Ya. Senang sekali aku ketemu Om Indra. Om Indra ganteng ya. Keren saya, Pak. Ya. Ya, gitu. Atau kalau udah ini ya saya gunakan apa ya? Kebisa saya ketika merubah suara, saya akan gunakan misalnya menggunakan suara tokoh. Saya senang sekali ketemu Pak De Susanto ya. Jadi ya, kalau ini saya lihat Mario Teduh nih saya tahu nih. ya, saya lihat, saya ketemu orang-orang hebat. Ya. Izinkan saya Mario Teduh, mari ayo tenang dalam urusan itu. Ya. Jadi kalau kita tenang itu urusan selesai. Ya, misalnya Bu Dewi ada masalah, itu ingat ya, ingat Mario Teduh. Mari ayo tenang dalam urusan hidup. Jadi kalau tenang, urusan itu nyaman ya. Salam super seterusnya. Jangan sekali, karena kalau sekali nggak cukup. Jadi salam itu seterusnya. Itu contoh ya. Jadi mendongeng itu karena kita menguasai verbal, kita bisa gunakan nih potensi yang ada di dalam diri kita ya. Jadi macam-macam. Indonesia kan kaya raya dengan adat istiadat ya, dengan logat. Waduh, udah lama nih nggak ketemu Pak De Susanto, piye teh kabare? Ya, jadi udah sono banget, kangen ya. Itu logat Jawa gitu. Sampai ada yang da abdi teh tos lami di Bandung, tos katingal kan logat Jawana, abdi teh lami di dia atau di Bandung, abdi teh abi gitu ya. Nah, jadi rooming saya langsung. rooming gitu, Bang. Mister Bam, ini kalau ada yang mau nanya boleh langsung aja ya, Mister. Benar-benar. Takut keasikan nih kalau iya nih. ngomong udah. Untuk sobat AIC nih, ya sobat AIC yang mau tanya ya langsung ini aja raise hand, langsung boleh langsung tulis di chatroom gitu ya. Chatroom banyak nih kayaknya nih. Coba nih, ini mau Bu Yuliana mau sharing aja, pernah mencoba mendongeng dan bercerita ke anak-anak. Awalnya rasanya deg-degan, meluap-luap, dan setelah selesai bercerita rasanya puas.
karena melihat wajah anak-anak yang melongo. Wah, cerita apa nih ya? Sampai anaknya wow gitu Melongo ya. ya, terpana nih. Jadi memang kekuatan bercerita di sana ya. Jadi tapi memang bercerita itu bukan sesuatu paksaan yang kita harus menuntaskan cerita itu. Karena kita bisa saja dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang membuat kita harus siap. Contoh, saat itu Ayah Salwa mendongeng gitu ya. Ini baru opening ya. Oke. Ya, baru opening, masuk, terus biasa kan nyapa, "Hai anak-anak." Wah, senang sekali ya. Hari ini Ayah Salwa ketemu anak-anak yang cantik, yang ganteng, yang keren-keren. Coba siapa yang tadi pagi mandi? Wah, acungkan tangan. Siapa yang tadi sarapan? Wah, acungkan tangan. Siapa yang mau tadi malam ngompol? Ada juga acungkan tangan sambil ketawa-ketawa ya. Siapa yang gosok gigi? Wah. Nah, tapi setelah pertanyaan itu ada anak yang menangis. Ya, duduk di belakang seorang perempuan, akhirnya Ayah Salwa berhenti. Ya, jangan paksain bercerita. Kalau maksain bercerita, nggak empati kita dengan audiens. Saat itu belum jadi guru ya. Saat ini cerita ini Mr. Bam belum jadi guru nih. Ya, karena kejadian itu sekitar 2004 ya. Jadi guru formal itu 2008. Terus Ayah Salwa dekati gitu ya. Kemudian ke belakang terus nyapa, "Halo, namanya siapa sayang?" Nggak ada yang mau nggak jawab. Terus teman-temannya bilang, "Sasa Ayah." "Oh Sasa, Sasa sini." Tangannya mulai dipegang dengan pelan, kemudian, "Sasa ikut Ayah Salwa ke depan yuk." Nah, dia pelan-pelan mau tuh, ya dia jalan gitu ya, tapi sambil nangis gitu, tersedak gitu ya, nangisnya tersedak-sedak gitu ya. Nah kemudian, Sasa duduk di sini ya di depannya. Ini Ayah Salwa punya buku, bagus Kak. Bukunya dibuka, dia mulai pegang tuh. Ya. Mulai pegang, kemudian udah mulai buka, terus sama Ayah Salwa dibisikin, ya, tempelin mulut ke telinganya. Sasa kenapa tadi nangis? Barusan nangis. Nah, apa yang dilakukan Sasa? Sasa balik, ya, karena sambil duduk, jadi bisa nempel telinga Sasa ke telinga Ayah Salwa. Terus dia bilang, "Ayah, aku kan nggak gosok gigi." Wah, itu coba. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, nggak gosok gigi aja nangis. Ya, kita nih orang dewasa, ya, melakukan kesalahan aja. Ya, apalagi nggak ketahuan kesalahannya ya. Kan mana tahu Sasa nggak gosok gigi kan? Berarti Sasa anak yang jujur. Ya, Sasa anak yang jujur, kemudian Sasa tuh berarti ekspresif banget. Dia tersentuh hatinya. Gara-gara nggak gosok gigi, ketika kita cek, dia nangis gitu. Saking menyesalnya mungkin ya. Coba kita. Ya, santai Kang Indra ya, telat dikit ke kantor 5 menit ya, nggak apa-apa lah misalnya. Nggak apa-apa lah, walaupun jempolnya bukan jempol kita. Gitu kan. Tapi seru lah. Jadi apa ya, dengan pengalaman bercerita langsung sih, mudah-mudahan juga apa ya, ketika menulis itu jadi pengalaman kita lah. Sebenarnya setiap orang punya pengalaman dengan anak-anak, baik anak-anak langsung di rumah, anak kita langsung, anak tetangga, anak di sekolah, gitu. Oke, tuh, oke. Thank you Mr. Bam. Mr. Bam, ini ada nih, berdasarkan ada tadi katanya PD sama anak-anak, ini ada Bu Sri Endang. Kata Bu Sri Endang, kalau cerita di hadapan anak-anak masih pede banget, Mister. Tapi kalau anak-anaknya didampingi sama orang tuanya atau didampingi sama gurunya, rasa pedenya hilang. Nah, kira-kira bagaimana kiat-kiatnya biar tetap pede, Mister? Kalau penontonnya itu ada gurunya, ada ibunya, jadi anaknya ditemenin. Oh, itu seru tuh. Mr. Bam pernah tuh punya tantangan bikin acara ngedongeng di Bandung di Taman Lalu Lintas. Itu seru banget tuh. Jadi dikasih panggung sama Taman Lalu Lintas, tapi nggak disediai penonton. Ngeri banget tuh. Ya. Random. Itu ngeri banget, dikasih panggung besar, sound system, ya, semua bisa denger tuh di seluruh Taman Lalu Lintas Bandung itu. Tapi nggak ada audiens. Silakan audiensnya. Ya, pernah tuh ngasih challenge diri sendiri, cobain. Itu energinya luar biasa. Ya, jadi pakai suara dulu, apa misalnya suara yang lain.
ayo ke sini. Rasanya kita akan berseru-seru di sini. Wah, senang sekali. Kamu yang baju merah sini dong. Ya. Udah mulai tuh 1, 2, diajak main, baru ada kira-kira 15, 20 baru kita bercerita. Ya, ngumpul-ngumpul, dan itu seru banget ya, bercerita di alam terbuka ya, tempat terbuka ya. Beda kalau misalnya, Ayah Salwa nanti bercerita ya di sekolah kami. Wah, itu mah anak-anaknya udah siap, apalagi ketemu makhluk yang satu ini ya. Makhluk yang satu ini kan kalau ke TK tuh pasti lebih digemari karena jadi makhluk langka. Biasanya kan perempuan guru-guru TK tuh ya. Jadi waktu itu kerja di sebuah perusahaan, di sebuah konsultan yang setiap hari Jumat tuh libur. Nah, Jumat tuh giliran ngamen tuh, kasih proposal ke sekolah. Ayah Salwa ini gratis, ya gratis silakan. Wah, terus. Tapi kan Tuhan maha hebat, Tuhan maha mengatur ya, semuanya diatur gitu ya. Dulu pernah ngalamin bahwa kerjaan tuh ya mendongeng, Kang Indra. Jadi jam 11 sudah di rumah. 11 di rumah bawa amplop, maaf ya, amplopnya Alhamdulillah. gitu. Seru banget sebenarnya, cuma ya memang ya tidak berjodoh di sana sih, tapi dongeng masih dilakukan sampai hari ini. Jadi kepedean itu sebetulnya datangnya dari diri kita ya. Jadi kalau misalnya anggap aja ibu-ibu tuh anak-anak ya, ada anak-anak sambil nunjuk ke ibu gitu ya. Ibu punya orang tua nggak? Punya, berarti ibu masih anak-anak. Punya orang tua. Sambil bercanda-bercanda kan gitu ya. Kan seru banget tuh ya. Itu karena ya orang tua juga kan kadang-kadang juga kita suka lihat kalau misalnya anak-anak yang ikut lomba mewarnai gitu, dia jadi staf ahli gitu. Salah jangan warna itu. Waduh, masa awan kok merah. Jangan atuh. Wah, itu orang tuanya udah intervensi tuh. Ya, apalagi dengan bentak-bentak atau apa ya, wah, gitu. Biarin aja. Warna awannya merah, mungkin mereka lagi marah, ya. Gitu. Awannya marah. Bentar lagi nangis, turun hujan. Ya kan. Kadang-kadang ya, orang tua ada yang begitu. Tapi ya itulah tantangan di kita, bahwa bicara tentang pendidikan tidak hanya anak-anak, tapi juga pentingnya orang tua juga untuk mendalami atau bekerja sama. Itu juga rasanya penting, apalagi di masa pandemi ini ya. Peran orang tua tuh sangat-sangat luar biasa ya gitu. Jadi kita juga guru-guru merasa terbantukan dengan orang-orang tua yang kayak kemarin Selamat Hari Guru tuh lebih pantas juga diberikan pada seluruh orang tua. Jadi melalui komunitas SE ini, Ayah Salwa juga Mr. Bam ingin mengucapkan salam luar biasa buat para orang tua hebat yang mendampingi putra-putrinya selama pandemi. Gitu. Kalau urusan PD ya dilatih. Perlu jam terbang. Ya, perlu jam terbang. Oke. Mudah-mudahan terjawab Ibu Sri ya. Ya. Ibu Sri Endang mudah-mudahan terjawab. Ini ada lagi nih, Mister. Ya. Nah, Mister kan ini nulis juga nih. Nulis dongeng juga. Nah, cara nulis dongeng bergambar gimana sih caranya, Mister? Kepo banget nih, Bu Nur Azizah. Cara nulis dongeng bergambar. Ya, dongeng bergambar. Ya, sebenarnya belum punya pengalaman sih, Mr. Bam, Ayah Salwa, untuk menggambar gambar terus ada ceritanya. Tapi kalau kita perhatikan, kita kan bisa memperhatikan ya, bahwa cerita bergambar itu lebih teksnya kan memang sedikit ya. Misalnya gambarnya banyak, teksnya itu paling banyak tuh 2 atau sampai 3 baris gitu. Ya, banyaknya, dan ceritanya sebenarnya singkat sebetulnya. Tapi itu seru gitu ya. Gitu ya, seru gitu. Dari situ sebetulnya kita bisa, karena anak tuh lihat, dia bisa cerita apa yang misalnya yang belum bisa membaca. Dia lihat gambar kan? Dia lihat gambar, silakan saja ceritakan, tidak harus sesuai dengan teks ya. Kadang-kadang orang tua suka intervensi, itu bukan gitu ceritanya, nih baca ya, orang anak belum bisa baca. Tapi kalau dia udah bisa cerita tanpa dia belum bisa baca, sudah cerita, semutnya gini ya, wah, terus berimajinasi. Ya, itu kan keren tuh. Ya, justru di sana mengeksplorasinya gitu. Jadi kadang-kadang orang tua suka nggak sabaran, nyalahin anak. Tahu anak tuh belum bisa baca
gitu ya. Pas dia lihat buku tuh disalah-salahin, enggak gitu. Mending kalau gini, oh ini, atau dia ceritakan orang tuanya, ya anaknya pasti seru tuh ya. Tapi kalau ada anak yang dia sambil dia bercerita gitu ya dengan bahasa dia, kan itu seru karena berarti anak itu sudah menangkap apa yang dia lihat gitu ya. Kemudian otaknya berjalan, kemudian mulutnya sebagai alat output tuh keluar gitu. Ya kan seru tuh, hebat kan, programnya hebat gitu ya. Oh gitu, itu siapa yang ngatur? Ya Tuhan gitu kan. Kita hanya menstimulus aja gitu ya. Ketika misalnya karena sebenarnya ketika seorang manusia lahir ke bumi ini, mereka sudah dimodali public speaking. Ya, sampai kalau misalnya anaknya nggak menangis, itu ditepuk-tepuk tuh biasanya pantatnya. Biar nangis katanya. Oh, gitu ya. Jangan-jangan dia nangis tuh karena sakit ditepuk gitu. Atau saking bahagia. Tapi kan bayi itu komunikasinya dengan menangis ya. Mau makan. Celananya basah, popoknya basah gitu. Oh, berarti pingin diganti. Popoknya masih kering. Oh, ini kayaknya haus ya, atau lapar kan, lapar. Oh, kasih ASI sama ibunya gitu kan. Itu seru. Bahkan Ayah Salwa suka kalau lagi perkenalan tuh bikin dongeng. Nih anak-anak denger. Ayah punya cerita hebat banget. Ya. Di dalam perut seorang ibu itu ada seorang penakut. Dia takut sendirian. Sampai Tuhan itu mengantarkan seseorang sehingga di dalam perut itu ada 2 bayi. Wow. Seseorang yang takut itu sekarang udah nggak lagi takut. Aku punya teman di sini. Terima kasih ya Tuhan. Aku nggak sendirian loh di sini. Nah, tapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika mau lahiran, ya, bayi yang laki-laki itu ya ditemani seorang bayi perempuan, itu hompimpah, main hompimpah. Hompimpah alayum gambreng. Siapa yang lahir duluan? Ayah, emang bisa nggak 2 orang main hompimpah? Bisa. Anak yang laki-laki di dalam perut itu ternyata pintarnya luar biasa. Dia mainkan 2 tangannya. Gitu ya. Nah, kalau yang menang, dia lahir duluan. Akhirnya apa? Dia ngalah. Ya. Ngalah. Ya. Jadi kalau harus yang menang, dia kalah. Kemudian apa yang dilakukan oleh bayi laki-laki itu? Dia mendorong. Come on, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Keluarlah bayi pertama perempuan. Nah, anak-anak tinggal 1 orang lagi nih. Wah, aku sendirian nih. Siapa yang dorong aku? Wah. Padahal yang mau keluar itu kakinya Kak Hendra. Tapi karena anak ini baik, tangannya dilipat seperti orang yang sedang santai, tangannya dilipat di atas perutnya. Ya, kemudian sambil berdoa dia meluncurlah ke muka bumi dan lahirlah seorang Ayah Salwa yang sekarang sedang mendongeng di depan kalian. Oh, gitu ya. Dalam kalimat ini, dalam cerita ini nggak pernah bilang misalnya Ayah Salwa itu kembar. Biasanya, oh jadi Ayah Salwa kembar ya sama perempuan ya. Wah, itu seru tuh. Seru banget tuh kalau udah kayak gitu. Karena sesungguhnya dengan bercerita kita jadi semacam membuka imajinasi anak untuk berpikir gitu ya. Karena di dunia penulisan gitu kan juga nggak harus menceritakan objeknya ya. Siang itu aku kepanasan sehingga aku memilih sebuah kendaraan beroda 3. Ya, kuputuskan untuk mengendarai kendaraan ini dan aku duduk di depan. Ya, rasanya pengemudinya merasa kecapean
dia menjalankan kendaraan roda 3 ini. Ya, kendaraan apakah ini, misalkan gitu. Beca, gitu kan. Jadi hebatnya menulis itu kan tidak harus menceritakan, kita mau cerita beca tidak harus beca gitu. Tapi kan penulis punya cara lain ketika untuk apa? Untuk dia sedang mengendarai kendaraan apa atau dia sedang melakukan apa gitu. Tidak harus diceritakan. Gitu Kang Indra. Siap, Mr. Bam. Nah, ini jadi yang udah kepo, yang mudah-mudahan tertuntaskan nih. Jadi nggak kepo lagi. Ibu Nur Aziza tadi. Mister, masih ada 2 pertanyaan lagi dari Ibu Nur Hayati. Kalau tadi Mr. Bam mencontohkannya usianya TK sampai SD. Nah, ini Bu Nur Hayati pengen tahu cara mendongeng ke anak SMP. SMP? Kira iya nih. Masih masuk nggak nih ngedongeng ke anak SMP? Sebenarnya SMP tuh bercerita, diajak ngobrol juga seru sebenarnya SMP mah ya. Ya, karena kan tergantung apa ya kitanya gitu. Kita bisa menceritakan pengalaman kita. SMP usia berapa nih? SMP kelas berapa ya? Kelas 8 misalnya. Mereka lebih senang mendengarkan pengalaman kita sendiri bahkan gitu ya. Jadi itu bisa jadi bahan cerita gitu ya. Dan sebenarnya ketika kita bercerita tidak harus hari ini mau cerita dulu ya. Oh, nggak usah. Ya. Itu nggak usah gitu ya. Oke ya, sebelum kita bisa gunakan berbagi pengalaman hari ini sebelum Mr. Bam sebelum ngasih materi kita berbagi pengalaman dulu ya. Ini pengalamannya luar biasa loh ya. Perjalanan Mr. Bam itu dari sekolah sampai ke rumah itu 20 km ya, 20 km. Dan Mr. Bam melalui 5 lampu stopan. Nah, setiap ketemu lampu stopan tuh selalu berdoa dari kejauhan, mudah-mudahan dapat hijau. Ya, sambil ngomong hijau, 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 hijau. Nah, merah. Tahunnya merah misalnya, ya tahunnya merah. Wah, berarti Tuhan belum mengabulkan. Barangkali ketika lampu merah, wah, Mr. Bam biasanya lakukan membaca sekitar di sana, melihat suasana di sana, di sekeliling ya. Oh, ternyata lampu merah di Kota Bandung ada beberapa yang pakai ini ya, pakai timer gitu. Misalnya dari 90 itu punya kesempatan buka handphone. Oh. Buka handphone ya. Ntar ada yang ngomong. Pengendara motor tolong simpan handphonenya. Ada tuh di sekarang di Bandung ya, mungkin kota-kota sudah ada gitu ya, ACTS gitu ya, ada speakernya. Mohon. Ada speakernya. Dia udah tahu Mr. Bam ya, hebat juga. Tolong handphonenya disimpan. Kayaknya kuotanya habis gitu. Tahu kuotanya dari mana gitu ya. Sebenarnya kita bisa menyampaikan cerita. Karena kalau ke SMP tuh bercerita dengan pengalaman misalnya ya gitu. Misalnya Mr. Bam suka ngajak cerita SMP kelas 8 mungkin sudah suka ya. Itu kan wajar lah ya. Toh itu usia biologis mereka, usia perkembangan psikologinya udah kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu bisa jadi bahan atau kita sekarang yang lagi ngetren apa ya, kayak ada istilah bucin, kemudian ada istilah apa ya namanya tuh, kayak misalnya biasanya apa ya cinta-cintaan ya, kira-kiraan cinta monyet dulu, cinta monyet gitu. Yang jadi monyetnya siapa? Aku nggak ngerasa cinta monyet karena enggak ya, bukan monyet kan ya. Jadi untuk dongeng ke SMP lebih banyak ke pengalaman hidup. Lebih ke pengalaman. Jadi itu lebih masuk ya, Mister. Lebih ke pengalaman. Atau misalnya kalau Mr. Bam misalnya mau cerita, aku bahagia menjadi alat ini karena alat ini rasanya bisa membantu kalian untuk menulis sesuatu di komputer. Tapi aku kalau misalnya ditekan rasanya aku nggak kelihatan. Tapi lihat di tombol. Aku tombolnya yang paling luas loh. Tapi aku nggak kelihatan. Ketika ditekan nggak kelihatan. Tapi kalau aku nggak digunakan, itu rasanya kalimat yang kita susun pasti acak-acakan.
Aku sesuatu yang punya tombol yang paling besar, tapi aku nggak terlihat, tapi rasanya aku jadi tombol yang bermanfaat. Siapakah aku? Wah, itu kan seru tuh. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan nih. Itu siapa tuh? Ya, tombol apa kira-kira? Power. Tombol apa? Tombol spasi ya. Tombol spasi. Tombol spasi ya. Jadi sebetulnya apa ya? Karena kalau sudah ngobrol seneng gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin harus ada plesetan, musim ya, plesetan atau singkatan gitu ya. Kayaknya kamu kehausan nih. Wih, kamu mau aqua atau amidis? Aku B. Aku B. Kirain aqua ya. Aku ada untukmu. Iya. Mister. Amidis apa? Amidis, aku mikirin dirimu selalu. Ya, mau kan dipikirin selalu kan? Sama halnya kita mikirin Tuhan ya, mau dong Tuhan juga mikirin kita. Oh yes, itu masuk KI 1 ya. Oh iya. Mister, ini lanjut nih. Boleh, silakan. Dari Bu Suyati Binyo ini terakhir, sering bercerita dongeng kepada anak dengan versi sendiri, tapi ketika mencoba dituliskan kok jadi macet. Bagaimana mengatasi masalah ini? Ingin mendokumentasikan cerita yang disampaikan ke anak, tapi sering macet nih, Mister. Idenya. Mungkin di sana harus lapor ke kepolisian. Oh iya benar. Kepolisian Biar ada polisi yang ngatur. Akan mengurai ya kemacetan yang terjadi itu ya. Nanti dilihat nih, macetnya kenapa? Iya, mungkin stopannya mati lampunya ya. Jangan-jangan macetnya di hatinya. Gara-gara nggak minum amidis. Amidis, aku mikirin dirimu selalu. Atau mungkin harus minum Yakult biar seger. Yakult lihat cinta di matamu. Itu singkatan-singkatan yang bikin seru-seruan aja, karena buat Mr. Bam singkatan itu olahraga otak. Jadi ketika orang dengar TK ingatnya taman kanak-kanak, tapi kalau misalnya kita cari singkatan yang lain dan itu seru lah. Ya, gitu. Jadi dulu Mr. Bam itu kuliah dapat gelar AMD karena kuliahnya di D3 dulu ya. Jadi AMD itu ahli mendongeng ya. Nah, terus kuliah lagi S1 dapat Eskom ya. Eskom sarjana komedi. Ya itu plesetan-plesetan aja ya, seru-seruan aja lah. Karena hidup ini sudah seru dan memang harus kita bikin seru gitu. Ternyata kalimat itu bisa membuat kita lebih bersemangat gitu ya, bahwa hidup itu bukan mencari kebahagiaan tapi hidup itu adalah membuat kebahagiaan ya. Ketika kita sibuk mencari kebahagiaan padahal kebahagiaan bisa kita buat, maka secepatlah kita buat kebahagiaan itu ya. Masalah akan datang bagi orang-orang yang siap, itu sebuah kebahagiaan karena dengan masalah dia akan bisa mengembangkan potensinya. Maka barenglah dengan kelas motivasi Mr. Bam. Wis. Misalnya ada yang angkat tangan nih. Iya nih. Bu Elok dari Padang nih. Dari Padang. Silakan Bu Elok. Silakan. Boleh sambil ngobrol Bu Elok. Mister, kita tinggal 5 menit lagi ya, Mister. Oh, siap. Ntar kita foto bersama nih. Silakan Bu Elok. Ini mic-nya belum dibuka ya Bu Elok ya? Nah. Sebentar. Siap. Ya. Hari kalam lampu di iduan biasana nampak di ambo. Sambah salam ambo ucapkan kapada sana nan ado di zoomko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat menarik sekali Zoom ini, Mr. Bam. Ya. Selamat malam Pak D, Pak Indra, dan ada yang malam. Halo. Ibu Nur, ya. Saya Elo Dewi Elvia yang biasa dipanggil Elo dari Padang. Ini mau minta saran. Dulu memang pernah ngajar di SD dulu sampai 2017, misbar ke SMP. Sekarang ngajar di SMP. Memang beda, SMP dengan SD sangat beda. Memang kalau untuk mendongeng memang lebih asik di SD. Tapi kalau di SMP di SMP itu seperti tadi mungkin curhat atau
sekarang kan lagi game online anak-anak atau mengenai internet, jadi etika berandroid atau etika berdigital. Jadi mungkin secara secara curhat sebelum belajar untuk mengambil hati anak, mengambil konsentrasinya, mungkin di SMP bisa seperti itu. Kalau mendongeng mungkin kurang pas di SMP, mungkin curhat mungkin ya Mr. Bam ya. Ini yang mau minta saran nih Mr. Bam, insya Allah rencana ini launchingnya insya Allah pas orang liburan semester ini, rencana Elok mau bikin teras baca Elok di rumah. Jadi insya Allah udah ada 15 orang anggotanya, itu anggotanya TK dan SD. TK ada 5 orang dan 10 SD, itu tetangga dekat rumah. Rencana itu ada program tahfiz, membaca, menggambar dan mendongeng. Jadi kebetulan dengan alhamdulillah ada webinar ini gayung bersambut. Jadi mohon sarannya sama Mr. Bam, kalau mendongeng itu bagusnya kan pakai gambar atau boneka. Itu kekurangan Elok memang menirukan suara atau menukar suara, itu kekurangannya. Jadi mohon sarannya gimana untuk kami guru pemula yang mendongeng. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Ella, terima kasih jauh banget ya dari Padang ya. Gitu. Jadi kalau saya suka bercanda, yuk kita makan di rumah Pak Adang. P.Adang. Itu kan orang Bandung ya, Adang biasanya. Adang gitu. Jadi padahal ke rumah nasi Padang gitu. P.Adang gitu. Ya, Bu Elo, kalau mudah-mudahan sukses ya, ada kegiatan semacam taman baca ya. Mungkin ya. Bam juga punya nih. Mr. Bam TBM juga alhamdulillah sudah 10 tahun ngelola TBM ya. Hari Jumat nanti di kelasnya Om J itu akan sharing tentang TBM. Nah, jadi sebetulnya mendongeng itu ada satu hal yang dirasakan oleh pemula, itu mendengar suara sendiri aneh. Nah, jadi kuncinya apapun suara yang kita keluarkan itu harus diterima dengan senang hati. Jangan dijelekkan, kasihan. Suaraku bagus enggak? Jelek. Masa sih jelek? Iya jelek. Kok gitu sih? Iya. Gue punya 2 suara aja gitu ya. Coba direkam pakai handphone, record gitu ya. Ada suara kecil yang nggak usah sesukanya ibu aja bikin suara gimana gitu. Tapi karena baru keluar dari mulut kita, telinga kita kan belum terbiasa. Wah, rasanya senang ya hari ini bisa ketemu anak-anak. Anak-anaknya lucu-lucu. Nah, ya. Nah, ketika punya 2 suara aja udah seru tuh. Ya. Itu nggak usah dulu pakai boneka, pakai tangan juga bisa. Aku si dujar karena 2 jari. Aku si tijar karena 3 jari. Kalau ini siapa? Ada 4 jari, namanya siapa? Oh, itu kan nggak usah harus selalu harus pakai boneka, pakai buku, enggak lah. Pokoknya mah happy aja ya. Yang bisa kita lakukan gitu. Jadi yang penting itu dicoba terus gitu. Nanti lama-lama kalau kita melakukannya dengan senang hati, dengan hati yang tulus, enjoy, nggak ngejar target ya. Aduh, ini dongeng saya nanti gimana nih sama anak-anak? Cuekin aja, biarin ya. Nggak usah berpikir ke bagaimana mereka akan menerima kita, karena itu bukan urusan kita ya gitu. Ketika kita menyampaikan materi di kelas itu kita sampaikan dengan sepenuh hati. Urusan diterima atau tidak kan kembali lagi ke hati mereka, dan kita yakin bahwa Tuhan itu akan menggerakkannya. Allah itu akan juga menggerakkan, karena kita berhadapan bukan dengan robot, dengan mesin, tapi dengan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Gitu. Jadi pasti selalu ada jalannya. Ya, jadi Bu Elok nggak usah sungkan untuk bercerita, silakan bercerita.
ya boleh latihan dulu ya, latihannya di depan cermin ya, misalnya di kamar tuh, di kamar ada lemari yang ada cerminnya ya, tapi kalau pas mau latihan ditutup dulu ya, bread ya, dikunci dulu, cetek gitu ya, biar nanti yang di luar nggak lihat gitu ya, nanti lihat di kamera, kamu jelek wajahnya, enggak, ganteng aku, jelek, masa sih, nah gitu kan, latihan terus belajar ekspresi gitu ya. Bayangkan kalau kita tersenyum, meskipun Mr. Bam pakai masker, tapi rasanya kesenyumnya ada gitu ya. Nah, itu kan bisa dirasakan gitu. Jadi rasanya silakan dicoba. Setelah dicoba nanti dievaluasi, dilihat. Apalagi kalau direkam misalnya, itu seru banget lah. Jadi yang penting ketika Mr. Bam kasih rumus ya, MAU, motivasi aksi unggul. Kalau sudah ada motivasi, harus ada aksinya. Oh, Kang Indra pernah ikut nih, ya. Terus ya MAU gitu ya. Sekarang udah ada yang terbaru, Kang Indra. Apa tuh? Semuanya dalam satu slide, nanti kita kirim ya. Satu slide itu tidak hanya mau, tapi udah ditambah dengan yang lainnya, Kang Indra. Ada empat penyemangat yang harus hadir di dalam hati kita. Satu, ya, guru mau belajar. Jadi guru maunya itu motivasi aksi unggul. Ya, guru mau belajar, kemudian habis belajar ngapain? Guru mau berkarya. Karena ketika sudah kita belajar, maka kita bisa berkarya. Nah, setelah sudah berkarya, ya, guru mau berbagi, maka bagikanlah. Ketika kita sudah punya karya, kita pede tuh berbagi. Sama halnya hari ini Mr. Bam ketika berbagi di sini, wah, udah ada apa? Ada 3 buku, 1 ya kan, kemudian 2 misalnya ya, 3 gitu ya. Jadi ini cocok banget gitu ya. Jadi hari ini Om J minta, Mr. Bam ini ada apa, bisa ngasih materi nggak gitu. Ternyata Om J yang rekomendasi. Jadi seru aja. Nah, terakhir adalah guru mau berbakti. Ya. Tujuannya buat apa? Agar kita menjadi guru yang mulia, ya. Jadi next time diposting di IG lah, next time, ya, gambaran besarnya ya, karena itu digabungkan ada motivasi aksi unggul gitu ya. Kemudian kita juga harus mengeksplor apa yang ada di dalam diri kita. Itu Kang Indra dan guru-guru hebat semuanya, malam ini seru sekali ya. Seru sekali. Ya. Terima kasih Mr. Bam. Sama-sama. Atas sharingnya ya. Dan untuk ilmu maunya itu saya pakai terus itu. Wih, luar biasa. Buat teman-teman kalau ya, misalkan lagi ngobrol ya, mudah-mudahan itu berkah buat Mr. Bam. Ditambah lagi nih ada 4 tambahannya nih. Guru mau belajar, guru mau berkarya, guru mau berbakti, guru mau berbagi. Berbaktinya terakhir ya. Berbakinya jadi belajar, berkarya, berbagi, baru berbakti. Berbakti terakhir gitu ya. Siap, Mr. Bam. Mr. Bam itu bukunya diperjualbelikan apa enggak? Katanya tadi ada yang nanya. Buku yang dongengnya sebenarnya gini. Ini polanya begini. Ini tanpa menyebutkan penerbit ya. Biasanya mereka bikin tuh yang cerita anak dengan tema-tema yang berbeda. Kemudian mereka berada di satu grup. Ya, syaratnya mereka cuman beli 2 buku aja, gitu. Jadi beli buku 2 dapat 2. Tapi kalau biasanya nanti setelah mau naik cetak tuh biasanya ada pre-order tuh, kita jualin tuh di medsos kita. Ya, Mr. Bam juga dulu gayanya gitu. Ya, alhamdulillah misalnya dapat yang pesan 100 buku nih, ke sini gitu. Jadi biasanya satu kelompok itu ada 100 orang misalnya. Karena di sini tuh 200 kata ya, 200 kata paling 2 lembar. 2 halaman ya. 2 halaman gitu. Ini 2 halaman. Itu kan ganti-ganti judul dan rasanya itu efektif ya daripada cerita yang panjang gitu kan. Jadi kalau kita bacakan ke anak juga tamat kan, selesai. Nanti sama ayah besok dibacakan lagi ya. Nih buat besok ada judulnya apa? Oh, nah gitu kan seru tuh. Konsepnya selalu begitu nih di sini. Jadi sebenarnya di sini bisa diprakarsain nih Kang Indra, yang ada di sini udah ada 40 orang misalnya. Itu bisa bikin antologi cerita
anak gitu kan, nanti join dengan penerbit gimana, rasanya sih bisa lah diatur-atur sebetulnya. Jadi nah kemudian kenapa buku ini diperjualbelikan tapi stoknya udah habis gitu ya. Ini benar-benar stok pribadi yang biasanya Mr. Bam itu punya stok satu buku tuh 2, sekarang udah tinggal benar-benar satu-satunya lagi. Jadi kalau misalnya jadi narasumber tuh harus bisa menunjukkan gitu, tidak hanya foto doang gitu. Ada buktinya. Ya benar, ini bukunya. Kan yang 3 ini benar-benar masih ada beberapa yang masih dibungkus plastik gitu ya. Karena buat dipajang tadinya gitu kan. Nah, yang satu yang dibaca sendiri itu udah ada yang minta atau apa gitu kan kadang-kadang gitu. Berarti yang mau beli inden. Wah. Oke, Mr. Bam. Daripada beli, mending kita bikin buku rame-rame yuk, gitu kan. Ada 100 orang gitu kan, nanti ada kuratornya gabung gitu kan, seru ya. Nah ini sejalan nih Mr. Bam sama program AIC ini. Ya, beberapa kali kita emang menghadirkan pendongeng-pendongeng penulis cerita anak. Tujuannya adalah mau menerbitkan buku kedua yang isinya dongeng-dongeng buat anak. Yang mudah-mudahan apa yang dicita-citakan AIC bisa tercapai. Karena ini kita lagi ngumpulin materinya. Mudah-mudahan bisa launching ya. Mr. Bam tuh mau ikutan tuh. Ya, tumbang 1 cerita ya. Nanti diposting, nanti dikirim ke email. Nah itu sebelum saya kasih tahu challenge-nya atau kemana kirim cerita anaknya. Nih saya mau izin kita foto dulu ya. Kita foto dulu sebelum saya kasih tahu. Mr. Bam sekali lagi terima kasih banyak untuk materinya hari ini. Ya sehat selalu buat Mr. Bam dimanapun aktivitasnya, mudah-mudahan membawa keberkahan semuanya untuk Mr. Bam. Salam untuk keluarganya Mr. Bam. Oke, untuk teman-teman AIC semuanya, sobat AIC semuanya, saya ini dari tadi nyalahin kameranya nih bertiga aja nih sama Pak Adi Susanto. Tadi ada Bu Elok juga nemenin ya. Sekarang saya pengen semuanya nih buka nih biar bisa lihat senyumnya semua. Nah, Pak Dadan, selamat malam. Pak Dadan, sehat Pak Dadan? Nah, ikut materinya juga sama Pak Dadan nih. Oke, semuanya mana lagi nih? Saya masih tunggu 2 jam lagi buat buka kameranya. Nah, mana? Oke. Baru 20%. Kita tunggu 2 menit lagi, 2 detik. Berapa nih? Oke, mana ayo. Ayo dibuka kameranya. Dihitung sampai 3 miliar. Oke. Dihitung sampai 2M. Yeah. Makasih Mr. Bam. Yeah. Oke, ini saya ambil fotonya ya. Ada 2 layar yang tidak memunculkan gambar mukanya, berarti apa adanya aja. Oke, pertama kali ini 1, 2, 3. Oke, senyum yang paling manis. Layar kedua, 1, 2, 3. Oke, hanya 2 layar nih. Oke. Udah semuanya saya foto. Sekarang saya izin share screen buat sobat AIC yang mau ikutan challenge Desember. Ya. Challenge Desember ini dia. Nah, guys, sebelumnya terima kasih ya Mr. Bam sekali lagi untuk materinya yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan sama sobat AIC untuk berani mendongeng dan berani bikin cerita anak. Oke, Mr. Bam, terima kasih banyak. Oke, ini dia, Sobat AIC semuanya, challenge Desember. Masih sama seperti challenge-challenge di 3 bulan ke belakang, masih tentang menulis cerita anak. Ya. Tapi untuk bulan Desember, ceritanya masih untuk jenjang SD, dan ditentukan gambarnya. Ya. Kemarin itu kan kita bebas, mau ceritakan apa aja. Nah, sekarang kita dari gambarnya. Jadi minggu pertama, deadline-nya itu tanggal 12 Desember, cerita anak tentang sepeda, gambarnya. Terserah mau diaplikasikan seperti apa dan cerita anaknya, tergantung kreativitas dari sobat AIC semua. Minggu kedua, ini ada anak perempuan pakai baju sekolah. Ya, mungkin baju sekolah, karena saya ngeliatnya baju sekolah. Kalau misalnya teman-teman AIC memikirkan hal yang lain, boleh dituliskan. Selama itu masih bertemakan cerita anak. Minggu ketiga, itu ada 2 orang anak sedang belajar, yang satu bingung, ya. Ada 2 sedang belajar bersama. Nah, cerita anaknya seperti apa dibuat berdasarkan
gambar tersebut. Kemudian yang keempat, deadline-nya tanggal 2 Januari, itu anak yang sedang bermain. Kayaknya bermain kelereng kalau dari penglihatan saya, sudut pandang saya. Nah, Sobat AIC semuanya nanti ini akan di-share di grup bagaimana teknisnya. Bagi yang bersedia ceritanya dibukukan bersama AIC, nanti kirimkan ceritanya ke admin@aic.id. Ya, terbitnya tahun 2022 nih. Dikit lagi berarti nih ya. Bisa 1 Januari, bisa bulan apa, yang penting tahun 2022. Itu namanya nanti kalau udah sampai terbit, itu buku kedua AIC setelah kurikulum 4. Gitu ya. Untuk Desember challenge-nya mungkin itu. Dan ini sekarang saya kembalikan ke Mbak Eka. Dari saya terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan ada ucapan-ucapan yang kurang pantas. Itu salahnya dari saya. Kalau misalkan ada bagusnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak Eka. Ya, terima kasih Mas Indra dan juga Mr. Bams nih, luar biasa sekali Mbak Dea. sharingnya. Ya, apalagi tadi juga ada contoh-contoh mendongengnya. Wah, pasti banyak guru-guru yang sangat terinspirasi ya. Terima kasih Mr. Bams. Ya, Ini sebentar lagi kita sudah sampai di akhir. Jadi ini sekarang saya ingin menyerahkan ke Mbak Dahlia yang in charge di November Challenge yang akan mengumumkan yang pemenang undian di November Challenge kemarin ya. Dan di terakhir seperti biasa ada undian untuk yang hadir hari ini. Jadi tunggu sebentar lagi kita akan putar rodanya. Kepada Mbak Dahlia silahkan. Selamat malam teman-teman. Baiklah. Malam Mbak Dahlia. malam. Selamat malam. Udah mau mendongeng nih, kayaknya mau mendongeng nih. Banget Mbak Dahlia Sebelum malam. bobo. Kemarin kan sudah dikumpulkan ya, yang di Google Drive itu baik tantangan dan penulisan dari minggu pertama sampai ke minggu keempat. Ini saya catat nama-namanya dari Google Drive. Minggu pertama itu ada 6 orang, minggu kedua ada 6 orang, minggu ketiga 5 orang, minggu keempat memang hanya sedikit, hanya 4 orang. Nah, untuk minggu pertama dengan tema rajin, jatuh kepada Ibu Sumarjiati. Nah, Asik. hadir nggak ibunya nih? Selamat buat Ibu. Hebat. Tadi ada nih kayaknya. Ada ya. Untuk minggu Bu kedua, Ati. ya, minggu kedua ini Bu ada 6 Ati. orang juga nih yang ngumpulkan nih, Pak Karir, saya, Ibu Hani Rafiq. Ibu Harir. Oh ya, ya jadi yang menang itu untuk yang minggu kedua itu Ibu Nia. Ibu Nia hadir nggak ya, Ibu Nia Megavita nih? Hadir ya Mbak Dea ya? Iya tadi sepertinya. Ya, selamat Bu Nia. Untuk minggu ketiga ada 5 orang yang mengirimkan. Kemarin setelah dimasukkan ke Hill of Fortune itu yang dapat Ibu Hani Rafiq. Nah, untuk minggu keempat, itu kan ada nama saya, kayak kurang fair juga ya. Saya kasih deh ke Ibu Yuliana. Yang mengumpulkan ada 4 orang, Pak Karir, saya, Sumarjiati, dengan Ibu Yuliana Hesti. Tapi karena saya PIC, nggak mungkin juga saya juga yang dapat kan ya. Jadi saya bagikan ke Ibu Yuliana Hesti yang punya saya untuk di minggu keempat. Bu Dahlia baik banget, ih. Sama-sama, Pak. Bapak Bu Dahlia. Nggak apa-apa, Bu. Ibu juga udah Nggak berusaha. apa-apa. Jadi supaya semuanya ikut kebagian. Terima kasih teman-teman, sobat-sobat AIC. Pak Indra juga keren bawakannya. Mantap. Oke, terima kasih Mbak Dahlia untuk udah in charge di challenge-nya. Jadi udah keempat pemenang ini selamat. Nanti tinggal kirimkan nama lengkap dan alamat ke Mbak Dahlia. Oke, jadi kita udah sampai di akhir nih. Mohon maaf agak sedikit lewat. Jadi tadi Mbak Eka udah kasih seperti biasa list nama. Jadi akan saya putar di sini untuk untuk mendapatkan hadiah dari merchandise partner IC ya. Nama-nama ini udah sesuai dengan yang hadir di Zoom hari ini. Oke, kalau misalnya ada yang masih di sini, tolong unmute biar saya tahu yang dapat masih di sini. Wah. Sama lagi Pak Sumarjiati, tapi sepertinya tadi udah nggak ada sih yang saya cek. Ya, sudah nggak ada. Jadi kita putar sekali lagi ya. Masukin lagi. Iya, putar lagi.
Oke, Ibu Eni, apa Ibu Eni masih di sini? Sepertinya masih ada nih Ibu Eni. Masih, Mbak. Oke, Ibu Eni. Siap, Ibu Eni berarti mendapatkan untuk yang merchandise dari kehadiran malam ini. Terima kasih Ibu Eni, nanti boleh dikasih tahu alamat lengkapnya ya ke admin IC. Selamat. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak buat Mr. Bam sekali lagi buat bagi-bagi ilmunya ya. Jangan kapok, nanti kapan-kapan bisa sharing lagi. Nanti mungkin Betul, kita betul. juga. Mudah-mudahan kita bisa sharing terus. Betul. Kita punya satu boleh ya sekalian numpang pengumuman nih. Jadi ada satuguru.id itu media online. Mohon doanya baru 1 bulan ini lahir, tapi insya Allah ini jadi media online buat guru-guru berbagi hal-hal yang unik ya. Silahkan nanti boleh berkunjung ke websitenya satuguru.id. Terima kasih Mbak Dea. Oke, sama-sama Mr. Bams. Thank you Mr. Bams. Thank you juga buat Mas Indra yang Indra keren memang dalam memandu acara ini. Terima kasih untuk teman-teman Mbak Dahlia, Mas Dadan, Pak Ade, Mbak Kapri dan semua yang udah hadir. Kita ketemu lagi di tahun depan ya, 1 tahun kita nggak ketemu nanti. Dan ditunggu karya-karya cerpen challenge-nya dengan tantangan yang baru nanti akan di-share di grup. Oke, selamat malam, selamat berakhir tahun. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu semuanya. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih, selamat malam. Terima Yuk. kasih Mas. Ya, Sampai ketemu Semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumarni, Bu Eni. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Ya, izin live ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya, Mbak Dia. Mari, Mr. Bams, thank you ya. Thank you so much. Oke. Sampai ketemu. Ya, Take care. bye-bye. Bye-bye. Barakallahu fi ilmi, terima kasih Mr.